Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian-kejadian yang nyata di hidup kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Kejadian-kejadian nyata yang kamu alami di hidupmu ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Ada make a wish. Nah, jadi ini akan membuat kamu merasa bersyukur sekali. Ada hal-hal yang nyata di dalam hidup kamu. Apakah itu? Suatu mimpi, suatu doa, atau harapan itu akan terwujud. Make a wish. Kamu di sini lagi meminta sebuah permohonan. Ya, semoga aja permohonan itu dikabul. Tapi mintanya itu di saat bintang jatuh. Ya, kebanyakan begitu ya. Entah itu mitos, apakah itu kenyataan atau benar-benar gitu ya. Saat kita duduk di malam hari, melihat bintang jatuh, ungkapkanlah permohonan kamu. Maka apa yang kamu doakan itu akan terkabul. Semoga ya. Kita boleh mengaminkan hal-hal yang baik. Apapun itu. Oke? Nah, jadi mungkin saja namanya kita hidup ya, pasti berliku-liku jalannya. Kamu pengen walaupun hidup kamu berliku-liku, tetap kamu kuat dalam melewatinya. Nah, itu yang kamu inginkan juga salah satunya, dan ternyata kamu kuat. Karena selagi kita hidup, pasti akan selalu aja masalah datang silih berganti ya. Apapun itu, entah itu tentang kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita ya, teman-teman, ataupun orang yang kita cintai, itu pasti akan selalu ada. Tidak akan selalu mulus jalan hidup kita. Dan itulah sebenarnya yang sudah ditakdirkan untuk kita agar apa? Agar kita belajar dari semua yang kita lewati. Kadang belajar dari kegagalan, belajar dari kekecewaan, belajar dari kesedihan, belajar dari kemenangan. Ya, seperti itu. Oke, nah itulah mungkin. Semoga aja apapun itu yang kamu harapkan, itu akan bisa terwujud. Oh ya, ini ada rush knowledge. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya kamu selalu belajar dari setiap apa yang kamu lihat, dari setiap apa yang kamu dengar, dan kamu selalu menyaring apa yang masuk ke dalam hidup kamu. Kamu tidak hanya menerima begitu saja, tidak. Tetap kamu saring semuanya, kamu pelajari dulu. Banyak yang kamu ketahui. Pada akhirnya ya, disitulah nantinya kamu akan bisa mengambil satu keputusan untuk hidup kamu ke depannya. Inilah energi yang terbaca. Arti kata kami itu sudah menjadi orang yang bijak. Kamu sudah menjadi orang yang benar-benar berpikiran logis gitu ya. Walaupun dulunya pernah terjadi ya, bahwasanya kamu itu orang yang ugal-ugalan, orang yang blak-blakan gitu ya, orang yang tidak punya tujuan. Nah, ternyata kejadian itu membuat kamu akhirnya berubah. Karena kamu belajar dari semua itu. Ternyata itu adalah pembelajaran, itu adalah proses kamu untuk menuju suatu kehidupan yang layak nantinya. Oke? Ini ada the light, dan kamu akan makin bercahaya. Kamu akan makin bersinar. Wow, luar biasa. Ini cukup mengagumkan ya bagiku. Kamu akan bisa menunjukkan kalau aku ini orang yang layak buat kamu. Aku orang yang bisa apa aja. Aku itu multi talent gitu loh. Ada keahlian kamu yang kamu tunjukkan sehingga banyak orang kagum kepada kamu.
Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa punya keahlian, tunjukkanlah. Jangan kamu simpan, jangan kamu pendam. Karena itu juga tidak ada gunanya. Apalagi yang mungkin dulunya, kamu yang dulunya tidak pernah dihargai dalam suatu komunitas atau di dalam keluarga ya, di mana keluarga kamu beranggapan, kamu tidak berguna, kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang tunjukkanlah pada mereka kalau kamu itu bersinar, kalau kamu itu bisa gitu loh, layak untuk mereka. Perlu ya, semoga aja dalam waktu dekat ini, kapanpun saat kamu mendengar dengan ini, mulai muncul gairah kamu untuk menunjukkan kepada mereka yang sudah menyepelekan kamu ya, yang sudah tidak menghargai kamu. Sekarang tunjukkan kalau kamu layak untuk dihargai. Ini kartu menunjukkan itu bahwasanya kami itu bersinar. Kami itu orang yang bisa apa aja gitu loh. Ya, apalagi mungkin dengan diamnya kamu ya, kamu diam aja. Sekarang ini orang sudah banyak kagum dengan kamu. Ternyata dengan diamnya kamu itulah pesona yang muncul dari diri kamu. Ya. Di sini ada find a place to without to. Aku juga melihat kamu akan menemukan tempat di mana kamu akan dihargai. Kamu akan menemukan ya, mungkin saja seseorang yang tepat untuk kamu. Walaupun selama ini kamu berada di dalam suatu hubungan yang toksik, di dalam hubungan yang tidak ada kepastian ya. Bahkan ada yang menjalankan hubungan yang tidak sehat. Di situ akhirnya kamu sadar bahwasanya ini bukanlah tempat untuk aku berpijak. Ya. Dan kamu akan segera menemukan tempat di mana kamu akan benar-benar bahagia di sana. Dihargai ya dan dianggap. Oke, ini kamu akan menemukan itu. Sudah cukup penderitaan kamu selama ini yang kamu rasakan. Saatnya kamu akan bersinar, saatnya kamu akan bangkit, saatnya kamu akan menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu adalah orang yang layak. Ini ada fire. Nah, terkadang kamu juga tahu ya, banyak ancaman-ancaman yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Di situ kamu juga harus waspada. Perlu waspada. Terkadang kejadian-kejadian seperti itu, kita nggak tahu ancaman itu. Saat kita sudah berada di titik terendah, gitu ya, juga banyak ancaman. Apalagi kita sudah berada di titik tertinggi, itu makin banyak ancaman. Ya, semakin tinggi seseorang itu terbang, semakin banyak angin yang akan menerpa dia. Ya, jadi aku melihat beberapa dari kamu akan menyadari seperti banyak ancaman, tapi gairah kamu di sini akan muncul. Gairah kamu akan bersemangat. Oh, aku saat ini sudah menyiapkan semua senjata aku gitu loh. Aku tidak akan mudah lagi ditumbangkan. Aku tidak akan mudah lagi dihancurkan di sini. Aku sudah menjadi orang yang mungkin bermental baja begitu. Ya. Ini aku rasakan ya. Dan kita akan coba lihat kejadian apa lagi yang mungkin akan kamu dengarkan di sini ya. Oke. Terakhir kita akan ambil pakai kartu tarot ya. Seperti apa ceritanya? Jauh darimu begitu sangat menyakitkan. Nah, ini sungguh mengejutkan kamu ya. Ada sebuah kejadian kamu melihat seseorang mungkin bertemu dengan kamu ya, mendatangi kamu ya dengan tergesa-gesa gitu. Ternyata apa? Dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia segera akan datang kembali ke kamu karena dia tidak bisa jauh dari kamu ya. Tidak bisa. Jauh dari kamu itu menyakitkan itu katanya. Dan dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mungkin saja selalu kamu yang membantu dia, mensupport dia, selalu ada buat dia. Ya, itu adalah kamu. Makanya saat mungkin dia jauh dari kamu, kayaknya aku itu orang yang sudah ketergantungan sama kamu, aku nggak bisa sendiri, gitu loh. Ya, oke. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Ini mungkin bisa saja kamu ataupun seseorang yang dekat dengan kamu ya. Jika ini kamu merasa hidup kamu hampa dan dijauhi oleh orang-orang. Nah, namun disitulah aku melihat ada make a wish kamu, permohonan kamu, aku tidak ingin lagi berada di titik ini. Aku pengen segera bangkit. Di situ Tuhan ternyata mendengar doa kamu. Ya, jadilah kamu seperti ini sekarang. Kita akan coba lihat lagi. Oke.
Aku sakit, berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku. Nah, ini tentang seseorang bisa, tentang kamu juga bisa. Ingat, ini bisa vice versa. Oke, jadi aku melihat ya, ada seseorang yang begitu sangat sakit keadaannya, ini menyakitkan, ini sinkron semua ya. Bahwasanya mungkin jauh dari kamu, dia lagi sedih, lagi sakit, lagi galau. Dan yang bisa menyembuhkan lukanya itu adalah kamu ya. Mungkin saja seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, dia terluka hatinya, dia dikecewakan oleh seseorang, yang bisa diandalkan adalah kamu. Makanya seseorang ini benar-benar ingin bertemu dengan kamu ya. Begitu sangat merindukan kamu dianya. Oke? Apalagi? Kehilangan orang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Nah, ini suatu hal yang berat ya. Kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayang, itu berat banget. Sedih banget. Rasanya jangan deh orang yang aku sayang kamu ambil gitu. Akulah ambil. Nah, seperti itu terkadang kita, apalagi kalau kita sama anak, sama pasangan ya. Jadi tapi di sini sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran buat kamu. Mungkin saja beberapa dari kamu itu pernah kehilangan pasangan, entah itu masih pacar ya. Ternyata saat kamu kehilangan pasangan kamu, disitulah nantinya awal baru akan kamu mulai. Suatu kehidupan baru akan kamu lagi, yaitu seseorang yang begitu tulus mencintai kamu. Oke? Aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Ini bisa saja kamu ya, dimana kamu merasa dulunya pernah disakiti ya. Arti kata ada trauma yang kamu rasakan saat ini. Itu membuat kamu ya mungkin tidak nyaman berada di lingkungan-lingkungan orang ramai gitu ya. Kamu selalu menyendiri, kamu selalu di kesepian gitu ya. Tapi itulah adanya diri kamu ya. Semoga banyak orang-orang yang bisa memahami kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Ace of Cup. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu Death, ada Scorpio. Ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Baik. Jadi kalau dari bottom of the deck aku melihat di sini ada Ace of Cup. Ini ada gambaran, ada kesempatan baru untuk kamu, mungkinkah dalam pekerjaan ataupun dalam hubungan percintaan. Ada kesempatan itu. Arti kata mungkin bagi kamu yang lagi pengen nembak seseorang ya, ya udah tembak aja gitu loh. Karena seseorang itu nantinya akan menjadi pasangan kamu. Dia tulus di sini. Oke, ini yang aku rasakan. Seseorang itu benar-benar akan datang ke dalam hidup kamu. Dia nyata di sini. Itu juga tidak kamu duga sebelumnya. Di sini ada kartu Death and the Rabbit. Beberapa dari kamu mungkin sebelum kamu menemukan seorang yang tepat ya, awalnya kamu bertemu dengan orang yang benar-benar sangat mencintai kamu. Bahkan kamu juga mencintai dia. Tetapi di percintaan itu mungkin sering menyakitkan. Sehingga akhirnya kamu dengan dia saling meninggalkan. Namun di sini kamu merasa hidup kamu ya tidak layak berada dalam kesendirian. Karena di sini aku melihat kamu kesepian. Kamu merasa sendiri, kamu merasa ya tidak ada seseorang yang mungkin menemani atau apa ya. Di situ kamu pengen berusaha untuk mungkin menyampaikan kepada seseorang ya, kalau aku itu butuh ini, butuh itu gitu ya. Intinya butuh bantuan lah gitu. Namun di sini aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya seseorang dari masa lalu akan datang dan apa yang kamu minta atas bantuan yang kamu inginkan itu bisa akan terwujud. Karena di sini kamu sudah make a wish ya, meminta persetujuan ataupun permohonan dan itu dikabulkan.
ya. Ini dia, dimana pada akhirnya kamu akan bisa menerima apa yang menjadi hak kamu di sini, apa yang bisa menjadi problem kamu di sini, ya semua itu juga akan menjadi problem kita semua gitu loh. Jadi bagi seseorang yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu, dia akan beranggapan seperti itu. Nah ini, jadi ada juga seseorang di masa lalu datang kepada kamu, mungkin membicarakan masalah bisnis ataukah percintaan. Tapi ya kalau aku lihat di sini sih lebih kepada percintaan ya. Dia mungkin masih menyukai kamu sejak lama, dia masih menginginkan kamu, tapi sampai detik ini itu belum ada kemajuan, ya. Oke, aku Haris, mungkin ini bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua, semoga bermanfaat, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.